Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di gereja, yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semoga baik-baik aja. Semalam kita melihat berita pesawat Sriwijaya Air yang tujuan Pontianak, Jakarta. Sepertinya kecelakaan itu. Kita berdoa kiranya masih ada pengharapan, masih ada mujizat Tuhan untuk menolong mereka. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, apa yang terjadi dalam dunia ini adalah seizin-Mu ya Tuhan. Semalam Tuhan kami melihat berita Tuhan, ada kecelakaan pesawat Tuhan, Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak Tuhan. Di mana pada jam 2 sore hilang kontak Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang terjadi Tuhan, semua adalah seizin-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah masih ada pengharapan semua penumpang dan kru pesawat Tuhan, begitu juga kapten dan kopilot Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan biarlah menyertai mereka ya Bapa. Untuk keluarga mereka yang cemas, yang sedih Tuhan, biarlah Engkau hibur mereka semua ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk mereka ya Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Seberapa kita yang sudah ada pagi hari ini, kita masukkan hati kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau berseru kepada Tuhan kita. Oh haleluya Yesus Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Nyanyi sama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Semua yang di rumah maupun di gereja kita nyanyi sama-sama. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau
Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang menolong kami. Engkau Tuhan yang kami muliakan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau menghidup kami. Engkau yang mulia, agung dan perkasa. Oh haleluya. 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 Ya la wala sana, ya la wala wala. Oh haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Kami boleh ada saat ini, kami boleh berdiri di sini Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu lah ya Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang membuat kami untuk tetap bertahan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang ada, yang di rumah maupun yang di gereja Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau lah Allah kami yang baik. Oh Yesus Tuhan yang kami tinggikan, Yesus Tuhan yang kami agungkan. Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang urapi Tuhan. Setiap kami yang terlibat pelayanan Engkau urapi semuanya. Maupun Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Engkau urapi ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, Tuhan Yesus, buat pagi hari ini. Kami akan siap untuk memuji Engkau. Kita semua yang di sini katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Mari kita berdiri, beri senyum kepada sebelahnya. Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allah sudah siap. Haleluya. Bapak Ibu ada sukacita? Masih kuat memuji Tuhan? Allah kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Haleluya Yesus. Selamat Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu.
Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Lebih dari kata Tuhan, Engkau menampung air mata kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar seruan doa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Indonesia bangkit Tuhan. Secara ekonomi, secara kesehatan, Engkau tolong bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Kita mau simpan hati kita pagi ini, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya Yesus. Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, kita nyanyikan sama-sama semuanya. Sungguh
hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk 2 pokok doa syafaat pagi hari ini. Yang satu yaitu program pemerintah untuk mendistribusikan vaksin supaya berjalan dengan baik. Dan yang kedua berdoa bagi jemaat Tuhan agar bertumbuh dan berbuah bagi keluarga, kerabat dan kenalan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan atas segala kekurangan dan kelemahan kami dalam hidup ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang. Kami mohon Tuhan, bagi pemerintahan kami yang saat ini sedang menjalankan bahkan mempersiapkan vaksin yang akan disalurkan Tuhan, supaya vaksin yang akan disalurkan berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan Tuhan yang terjadi. Kami mohon Tuhan, tangan Tuhan campur tangan. Tuhan Yesus, tolong mereka yang menjalankan vaksin ini Tuhan. Biar hati mereka dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kasih Tuhan, sehingga mereka tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, yang merugikan masyarakat banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar perlindungan tangan Tuhan yang menyertai bangsa kami, yang menyertai orang-orang yang bekerja untuk mendistribusikan vaksin ini Tuhan, sehingga sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan dan dengan baik Tuhan. Tuhan tolong semuanya, kami serahkan mereka Tuhan dalam tangan Tuhan. Biar hati mereka takut akan Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka, kuasai setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biar pertolongan Tuhan lewat vaksin ini terjadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami mengalami pemulihan dan kesembuhan Tuhan. Terlebih dari itu bangsa kami berharap kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tuhan terima kasih. Kami percaya kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Kami pegang teguh firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak, balita, batita, remaja, pemuda, dewasa muda, pasutri, parubaya, bahkan mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan tuntun topang setiap jemaat Tuhan. Di hari-hari sekarang ini Tuhan, banyak hal-hal yang harus kami alami. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan nyata hari demi hari atas kehidupan kami. Biar kami mensyukuri apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur dari hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan memberkati mereka supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan kami merindu Tuhan, hidup kami menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Pakai setiap jemaat Tuhan, pakai Tuhan hidup kami, supaya hidup kami menggenapi tujuan dan rencana-Mu. Sehingga satu hari kelak Tuhan, Engkau dapati kami menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang berkenan di hati-Mu. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akan dengar firman Tuhan.
Biar firman-Mu berkuasa atas seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik, yang tak henti-hentinya menolong dan menguatkan kita. Baik roh kita, baik jiwa kita maupun tubuh kita. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia roh yang berasal dari Allah, yang memiliki jiwa. Jiwa bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan sementara kita menumpang di tubuh yang fana, yang ada batas waktunya. Tubuh yang tidak kuat, tidak perkasa, karena ada batasnya. Saya mendengar dari seorang dokter ahli gizi yang menangani banyak atlet binaragawan, yang bercerita orang-orang yang memompa dirinya dengan hormon-hormon testosteron dan sebagainya. Tetapi mungkin ada hal yang sangat dipaksa sehingga meskipun otot-otot dan massa ototnya sangat bagus, tapi orang itu tidak berumur panjang. Sebelum 40 tahun sudah meninggal karena terlalu memaksa diri. Hanya untuk mengatakan bahwa tubuh jasmani itu tidak segagah yang kita pikirkan. Terhadap virus yang kecil, terhadap cuaca yang berubah di hari-hari seperti ini, kita bisa lemah, kita bisa sakit dan sebagainya. Tapi mari kita tidak hanya selalu fokus kepada manusia jasmani kita. Sebab ada yang lebih sejati, yang lebih sungguh-sungguh, yang lebih abadi. Kalau seluruh hidup kita dicurahkan hanya untuk manusia lahiriah, manusia jasmani kita, tubuh jasmani, maka kita telah gagal mengerti arti kehidupan. Nah, sepanjang tahun 2021, saya mau mengajak kita untuk melihat tema besar ini. Tema besarnya sederhana saja, tapi kemudian dia akan menjadi banyak tema-tema sepanjang bulan. Membangun karakter ilahi. Ya, ingatlah bahwa karunia itu bicara tentang kemampuan. Di dalamnya kita bisa tambahkan juga kata kompetensi. Karena karunia itu pemberian, karismata, diberikan oleh Allah sebagai sebuah pemberian. Kompetensi bicara kesanggupan, kemampuan, baik yang dipunyai, yang didapat maupun yang dikembangkannya. Jadi manusia harus mengembangkan karunia-Nya. Karenanya hari Kamis besok ada pelajaran penting khusus tentang karunia dan karakter. Kenapa dua hal itu selalu bergandengan? Karena ini keseimbangan. Orang yang mementingkan karakter saja tapi karunia-Nya tidak berkembang, maka dia tidak terlalu banyak pengaruh dalam hidup. Maaf kata kalau Anda mempekerjakan orang yang sangat baik, sangat jujur, tapi dia nggak bisa apa-apa, ya kan? Lakukan ini nggak selesai, lakukan ini nggak selesai, lakukan ini nggak berhasil. Tapi orangnya jujur, orangnya baik. Halo? Sebaliknya Anda juga pasti tidak ingin orang itu pandai, suruh kerja ini selesai, suruh kerja ini, tapi suka nipu, suka bohong. Majikannya sendiri dibohongin, ya kan? Pelanggannya dibohongin. Kita ingin orang itu memiliki karakter yang baik. Ukurannya seperti Kristus. Sehingga kita bisa berkata karakter ilahi. Apakah itu sesuatu yang mustahil? Tidak. Karena Allah mengatakan demikian dan memberikan kepada kita. Karunia, Roh Kudus berikan kepada kita. Ingatlah hampir beberapa minggu, mungkin 2 bulan kita bicara tentang terang di lingkungan kerja. Terang di lingkungan rumah tangga, bukan saja hidup jujur, tetapi juga punya kemampuan yang bisa diandalkan.
sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai seorang anak, pegawai, pengusaha atau apapun juga, kalau nggak punya kemampuan apa-apa, apa yang dia mau katakan dalam hidup ini? Jujur sangat penting, rendah hati sangat penting, sifat ilahi sangat penting, tetapi dia harus punya kemampuan. Dan itu bicara karunia, itu kompetensi. Setiap orang punya karunia, Tuhan berikan, betapapun kecilnya. Mengetahui siapa kita dengan karunia yang Allah beri, dan kemudian menggunakannya dengan tepat, inilah sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita ditolong oleh konsultan profesional power character yang biasa menolong perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga besar. Tapi karena setelah belajar beberapa bulan dari power character dan behavior, kita ada semacam sebuah kesepakatan gereja yang ditolong bisa menggunakan jasa mereka, materi mereka, tim-tim mereka untuk menolong supaya jemaat bisa bertumbuh. Jadi saya ingin mengajak saudara, ayo ikut, karena Anda hanya di rumah belajar. Kalau itu pelajaran di kelas, itu membutuhkan waktu yang besar dan biaya belasan juta. Tapi ketika kita belajar di rumah, Anda bisa memiliki banyak kemudahan. Ya, ikuti pelajaran itu hari Kamis tanggal 14 ya, Kamis besok dan kemudian tanggal 21 karena mungkin 2 sesi. Daftar. Kalau Anda tidak punya email nggak apa-apa, kasih tahu nanti dibuat. Email itu tujuannya nanti mereka yang akan mengirim hasil dari kalau ada nanti kuesioner yang Bapak Ibu isi. Hanya 5 menit saja Anda mengisinya dan kemudian mereka akan mengolah dengan komputer dengan parameter yang sudah dipunyai. Mereka sudah puluhan tahun menolong perusahaan dan gereja. Jadi ayo ikut, jangan malu, jangan takut. Mengetahui siapa dia, siapa Anda di dalam Kristus. Tentu kalau terlalu banyak nanti akan dibagi beberapa tahap. Saya lihat sudah ada 26 orang, kan nanti terlalu besar kelasnya. Tapi daftarkan dulu nanti bisa diatur. Ya, paham Bapak Ibu? Oke, menggunakan siapa kita. Karena karakter itu penting, karunia juga penting. Jadi dua-duanya berjalan bersama-sama. Yang paham katakan amin. Karunia dan karakter adalah 2 hal yang penting yang harus berjalan bersama dalam hidup. Nah, jadi ketika kita bicara tentang karakter, ada 12 hal yang kita mau lihat di situ. Satu persatu setiap minggu saya akan membahasnya. Yang pertama, membangun manusia roh yang kuat. Karena kita manusia roh, jadi rohnya harus kuat. Kalau kita bicara imunitas tubuh, kita tahu semua sudah, ya kan? Di masa pandemi ini semua orang memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan tubuh jasmani. Lebih sehat lagi, pandemi mengajar kita untuk lebih sehat lagi. Sering cuci tangan dan sebagainya. Tapi manusia roh Anda bagaimana? Perhatikan itu, karena itu akan bertahan sampai kekal. Tubuh satu waktu rusak dan akan mati. Tapi roh kita akan selamanya. Mari bangun sesuatu yang abadi ini dalam hidup kita. Konsultan di bidang pembangunan yang benar berkata begini, bangunan sesuai dengan undang-undang konstruksi setidaknya harus tahan 50 tahun. Jadi orang yang membangun rumah, membangun ruko, apalagi tempat umum, harus diproyeksikan, dihitung bisa bertahan 50 tahun. Tapi lihatlah bangunan-bangunan yang ada di Eropa, di tempat-tempat yang lain, yang sudah ratusan tahun masih bertahan. Bandingkan dengan orang yang mungkin membangun sembrono, buat jalan, buat rumah, retak, bocor, roboh dan sebagainya. Ya. Itu mungkin sesuatu yang sungguh tidak disadari. Yang dikerjakannya bukan sesuatu yang dikonsumsi atau digunakan setiap hari. Tapi harus bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kalau bisa. Nah, rohani kita
Jauh lebih lama lagi. Lebih hebat lagi harusnya dari manusia jasmani kita. Topik yang kedua di bulan yang kedua, kita mau menjalani hidup yang berintegritas. Apa itu integritas? Nanti kita melihatnya. Supaya kita bisa menjadi teladan dalam hidup. Ini salah satu karakter ilahi. Rohnya kuat, punya integritas. Dan yang ketiga, dia mau mengembangkan karakter Kristus. Kenapa mengembangkan? Karena dia sudah memiliki benihnya di dalam dirinya lewat Roh Kudus. Dia membangun kebiasaan yang baik. Karena hal yang baik itu perlu ditanamkan dan ditumbuhkan dan dirawat. Coba siapa yang pernah melakukan hal yang baik dan sekarang tidak lagi? Karena tidak disempatkan, tidak dijadwalkan, tidak dikhususkan. Anak-anak yang mau baptis itu harus baca 2 pasal setiap hari. Saya mau cek sekali waktu. Masih baca lagi enggak 2 pasal setiap hari? Jangan hanya waktu mau baptis saja. Ya kan? Itu sesuatu yang baik. 2 pasal sehari dalam Alkitab tidak selesai setahun bacanya. Kalau mau setahun selesai harus 5 pasal lebih. Ya kan? Sehari. Supaya setiap tahun membaca. Ingat orang-orang yang baru datang dari iman yang berbeda. Ketika percaya, ada kelompok yang mengajarkan mereka harus membaca Alkitab selesai dalam 4 bulan. Supaya setahun 3 kali dia membaca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya dia paham. Ketika dia paham kitab suci, 66 buku itu. Dia mengerti prinsip-prinsipnya. Dia ingat hal-hal yang pentingnya. Dia bisa menjadi berkat menolong orang setelah beberapa tahun belajar. Jadi kalau Anda cuma punya sepenggal, secuil ayat yang terus diingat-ingat, diulang-ulang, tapi yang lain Anda tidak baca dan tidak renungkan, Anda sangat miskin dengan hal yang rohani. Ya kan? Jangan bangga dengan 1 ayat emas yang 10 tahun lalu yang Anda dapat. Ayo tambah, semua ayat itu emas dan permata. Amin. Oh, senangnya cuma 1 ayat emas. Berserulah kepadaku maka aku akan mendengar dan memberikan apa yang kau minta. Seumpama begitu. Itu terus yang diingatnya. Padahal banyak yang lain yang Alkitab ajarkan supaya kita mengingat dan melakukannya. Bangun kebiasaan yang baik. Yang kelima, relakan Roh Kudus membentuk karakter kita. Karena ini perlu kerjasama. Kalau Roh memimpin kita menuju kedewasaan, keserupaan dengan Kristus, hati kita, sikap kita, tubuh kita juga harus mengikuti. Jadi ada kata rela di situ. Karena pembentukannya seringkali tidak menyenangkan. Kalau kita sudah dewasa, kita punya keluarga, suami atau istri, membangun keluarga yang ilahi. Selalu di bimbingan pranikah dikasih sebuah tanaman supaya itu tumbuh. Rencana Allah untuk engkau menikah bukan sekedar supaya engkau bisa memiliki seorang suami atau istri, tapi supaya engkau bisa membangun keluarga yang Allah rencanakan. Jadi membangun keluarga ilahi adalah hal yang penting. Yang ketujuh, karakter ilahi. Karakter ilahi dalam pekerjaan. Seperti yang tadi saya singgung, ada kejujurannya, ada ketulusannya, ada kesungguhannya, ada kesetiaannya. Dan kemudian kalau punya anak-anak secara jasmani, membangun generasi yang unggul. Jadi tidak saja punya anak, tapi juga supaya anaknya unggul dalam hal karakter. Saudara bisa lihat anak-anakmu dari kecil, karakternya seperti apa. Kalau tidak dididik, dia akan tumbuh sembarangan. Karena dia mendengar, dia melihat lebih banyak dari apa yang kita sampaikan dalam setiap harinya. Mempertahankan karakter suci di akhir zaman. Ini juga tidak mudah, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan cobaan yang hebat. Karakter ilahi dan kesaksian. Yang ke-10 kan? Oktober itu selalu dijadikan bulan misi. Jadi supaya kita jadi saksi bagi Tuhan. Membuang kebiasaan buruk.
kadang-kadang muncul lagi kan? Kadang-kadang muncul lagi. Kalau kita menggunakan perangkat Android, ada kelemahannya salah satunya menghasilkan sampah, residu. Kecuali iOS yang lain. Tapi Android, Anda harus sering membersihkannya. Ada hal yang buruk sebagai sampah yang bisa membebani kemampuan menyimpan dan seterusnya. Hidup kita juga kadang-kadang tidak sadar masih menyimpan hal-hal yang buruk. Baru saja kami membaca dalam bacaan harian kitab Raja-Raja yang kedua. Hanya seorang Yosia, raja yang muda, yang diangkat pada umur kurang dari 10 tahun. Dia mengadakan reformasi rohani yang sangat total bagi umat Yehuda. Merobohkan ular yang dibuat di zaman Musa. Jadi ini kan sebuah peristiwa yang sudah ribuan tahun, tapi disalahgunakan. Di zaman Musa, ular yang dibuat dari tembaga itu ditegakkan di tengah-tengah orang yang sedang sekarat karena dipagut oleh ular yang berbisa akibat mereka jahat dan melawan Tuhan. Tuhan izinkan ular-ular berbisa di padang gurun membunuh semua orang-orang yang memberontak melawan Tuhan. Dan ketika Musa berdoa, Tuhan suruh Musa tegakkan seekor ular yang dibuat dari tembaga. Tegakkan itu dan orang yang memandangnya jadi hidup. Saudara lihat apotik itu punya logo ular. Ya kan? Apa ular itu punya kekuatan? Enggak. Tapi itu kemudian jadi sebuah simbol. Lihat apotik. Lambangnya ular. Kalau pergi ke Yordania di perbatasan Gunung Nebo tempat Musa terakhir melihat karena mereka masuk dari Yordan. Di situ ada tempat di mana ada tugu yang dibuat untuk memperingati sebelum Musa mati. Musa tidak boleh masuk, dia hanya melihat dari tempat yang tinggi itu, di Gunung Nebo itu, melihat seberang sungai Yordan. Di situ ada tugunya. Nah, kebiasaan buruk selalu ada. Kadang-kadang sudah simpan sekian lama, warisan yang kita tidak tahu, ternyata ini keliru. Setiap hari ketika kita mengizinkan Roh Kudus membersihkan hidup kita, memurnikan kita dengan firman-Nya, maka kita bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dan di bulan Desember terakhir, atau mungkin kalau ini saya bikin 6 bulan, berarti ini di semester ke-6, semester akhir, semester pertama di bulan akhir. Ya, ini karakter ilahi dalam pergumulan. Apakah itu penting? Faktanya hidup kita bergumul. Bergumul dalam penderitaan, bergumul dalam kekurangan, bergumul dalam kesakitan, bergumul dalam kekayaan. Bergumul dalam berkat-berkat Tuhan. Supaya baik kita ketika kaya dan diberkati maupun ketika kita kekurangan, karakter ilahi tetap terjaga. Jangan kita jadi orang yang hebat pada waktu menderita, tapi waktu diberkati kita sombong dan lupa Tuhan. Atau kita berpikir kita akan bahagia dan karakternya bagus kalau kita cukup semua. Waktu kita kekurangan kita mengutuki Tuhan. Hidup adalah pergumulan, entah ketika kita berkelimpahan atau kita berkekurangan. Dan kita bisa berkata itu kehidupan yang nyata di dalam dunia. Berlaku untuk semua orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jangan termakan dengan pemahaman anak Tuhan tidak bisa menderita. Hari-hari ini banyak pendeta kena sakit, COVID. Dan yang berangkat juga tambah banyak. Di antara orang-orang yang meninggal karena mengalami sakit itu, pasti juga mungkin karena ada sakit bawaan. Di antaranya banyak pendeta kecil, pendeta besar lewat semua. Jadi jangan berkata bahwa wah kita anak Tuhan, kita tidak akan menderita. Justru seringkali penderitaan dipakai Tuhan untuk membuat kita rendah hati. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya kan? Salib itu membuat kita bergantung dengan Tuhan.
Tapi Tuhan punya tujuan. Kalau dia mengizinkan penderitaan, kekurangan, dan memberikan kita kelimpahan dan berkat. Dia mau hidup kita tetap bercahaya seperti bintang. Jadi hidup adalah pergumulan. Entah Anda sukses, entah Anda sedang kekurangan. Perlu karakter ilahi. Jangan seperti orang yang ketika sudah berjaya sedikit, lebih sedikit pikirannya sudah ngawur-ngawur semua. Ingin ini yang kemudian berdosa semua. Ya. Jadi membangun karakter ilahi itu. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama. Ini harusnya tema 4 minggu atau 5 minggu. Membangun manusia roh yang kuat. Yang pertama kita bicara tentang hidup takut akan Tuhan. Ini modal. Anda nggak punya roh yang sehat kalau hidupmu nggak takut akan Tuhan. Takut di sini kita sudah belajar minggu kemarin. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari di situ dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Hormat, ya. Filipi pasal 2 ayat 12 kita lihat sebentar. Ini karena sudah kemarin saya sudah lewati. Oke lah. Saya nggak ketemu. Nah, waktu cepat. Filipi pasal 2 ayat berapa? 12 ya. Saya baca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu saudara-saudaraku yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka lebih-lebih sekarang pada waktu berjauhan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya, sekali kalian sudah diselamatkan oleh saya, jadi berusaha supaya kesejahteraan menjadi Nah, kalimat terakhirnya, lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Tuhan. Mengerjakan keselamatan dengan hormat dan patuh kepada Tuhan. Itu pengertian dari takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan berarti seperti seorang penjahat yang kepergok dengan polisi atau satpam atau yang lain. Hidup takut akan Tuhan, nanti kita melihatnya. Yang kedua, hidup karib dengan Tuhan. Jadi sesudah dia menghormat dan patuh akan Tuhan, dia mau bergaul dengan Tuhan. Kan bingung. Mana bisa hidup karib dengan orang yang akan menjatuhkan hukuman? Kalau kita melihat Allah hanya seperti hakim dan polisi pengawas yang akan menghukum. Tapi ternyata ada sisi yang lain. Yang Alkitab ajarkan. Dia Allah yang punya sisi yang lain yang bukan sebagai hakim yang akan menghukum. Banyak orang Kristen melihat Tuhan sebagai hakim. Jadi ke gereja takut. Berdoa takut. Takut salah, nanti kalau salah aku dihukum. Ya kan? Anggapan pengertian yang salah ini membuat dia tidak mau dekat dengan Tuhan. Dia jaga jarak dengan Tuhan. Tuhan bukan seperti bapak yang bengis. Belajar hidup karib, akrab dengan Tuhan. Bayangkan orang perjanjian lama seperti Nuh bisa hidup karib dengan Tuhan. Henok hidup karib dengan Tuhan. Padahal dia tidak mengenal kalimat yang berkata bahwa Allah adalah Bapa. Apalagi kita yang orang sekarang yang mengerti manusia perjanjian baru. Allah itu Bapa bagi kita. Karena dia menjadi pribadi yang melahirkan kita kembali. Minggu berikutnya kita melihat mencintai firman Tuhan terus menerus. Orang yang mencintai firman Tuhan itu memberikan rohnya makanan. Dia akan kuat. Siapa yang senang makan bakmi? Siapa yang senang makan nasi goreng? Siapa yang senang makan ini dan makan itu? Kenapa senang? Wah, enak. Belajar mencintai firman Tuhan. Karena Alkitab berkata firman itu baik bagi kita. Memberikan segala yang kita perlu. Anda nggak bisa membaca Alkitab kalau Anda tidak mencintai firman.
Itu akan jadi beban. Kenapa harus mencintai firman? Itu bukan tulisan mati. Itu bukan huruf-huruf mati. Tapi itu gambaran dari pribadi Allah yang kita cintai. Kalau Anda senang dengan seseorang, kalau Anda kagum dengan satu tokoh, apa saja tentang tokoh itu. Kalau zaman sekarang orang akan ikut Twitternya, orang akan ikut mungkin IG-nya, orang akan ikut Facebook-nya, orang akan ikut jadi followernya. Kenapa? Karena dia kagum kalimatnya, perkataannya, teladannya dan sebagainya. Ya kan? Makanya ada YouTuber yang jadi kaya. Padahal yang di reviewnya kadang-kadang kalau makanan biasa saja, nasi goreng seumpama. Tapi karena pengikutnya banyak, wah tambah banyak. Sampai ribuan, ada yang jutaan mungkin. Ya kan? Karena orang itu jadi idolanya. Kalau Tuhan jadi idola dalam hidupmu, firman-Nya pasti engkau cintai. Nah, jadi dengan bahasa yang lain, kalau orang tidak mencintai firman, pasti dia tidak mencintai Tuhan. Ayo, tanya sebelahnya. Ayo, tanya sebelahnya yang di rumah. Ya, yang di rumah juga bilang begitu. Kalau engkau tidak mencintai firman, kayaknya engkau juga enggak cinta Tuhan sih. Karena ketika engkau mencintai Tuhan, engkau mencintai firman-Nya. Yang paham, katakan amin. Yang di rumah kasih jempol dong, kasih tanda sedikit. Ya kan? Diputerlah di situ. Saya lihat ini terus dari tadi. Ya gitu dong, putar lagi. Nah, yang tutup-tutup itu saya ingin Anda juga buka kalau bisa. Jangan Anda yang tutup itu nanti sambil makan kebaktian. Ya, oke, ya begitu kasih jempol. Maksud jempol bukan apa? Anda setuju untuk mengasihi Tuhan dan kemudian membaca firman-Nya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu sendiri. Ya, oke. Yang ke-11 selalu mentaati Roh Kudus. Dan yang ke-12 hidup dengan pikiran yang benar. Kenapa? Karena kalau pikirannya ngelantur, beda-beda. Apa yang ada jadi pikiran orang, itulah karakter dia sebetulnya. Kalau dia mikirin hal-hal yang jelek terus lama-lama dia akan melakukannya. Oke, sekarang saya mau masuk di poin pertama, hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, ada satu yang di bawah situ lewat. Menghina didikan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Yuk kita baca Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal Soleman pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Jadi orang bodoh itu bukan orang yang tidak sekolah. Orang bodoh itu bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi orang bodoh itu adalah orang, kata Salomo, orang yang tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Dalam pandangan Salomo, orang ini bodoh, walaupun dia sarjana. Tapi dia nggak mau diajar oleh Tuhan. Dia nggak menghargai hikmat. Hikmat itu siapa? Kalau Anda baca Amsal Soleman, pada akhirnya ketemu. Hikmat itu ternyata Tuhan. Sehingga Alkitab berkata yang mencintai hikmat, dia akan diberkati. Hikmat itu bukan sekedar kemampuan akal budi manusia, tapi dalam Amsal Soleman dikatakan hikmat itu adalah pribadi dia sendiri. Dan Tuhan sumber kepandaian, Tuhan sumber kemampuan, Tuhan sumber kehidupan. Kalau orang tidak menghargai hikmat, tidak mau diajar, maka Alkitab berkata, orang itu bodoh.
Kalau seorang rohnya tidak mau diajar, rohnya lemah. Ya kan? Fisiknya mungkin gagah dan kuat. Tapi rohnya lemah. Karena dia tidak mau dididik oleh Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-12 berkata begini. Tuhan, belum sampai ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kadang-kadang kita kan bingung. Kita mau buat apa? Melakukan apa? Di titik seperti ini ketika kita berdoa dan sungguh-sungguh menanti Tuhan, Dia bisa menuntun kita. Bukankah ini kita bisa berkata sebuah keuntungan orang yang takut akan Tuhan? Karena Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yang memilih tetap Dia dengan semua resikonya. Tetapi kalau Anda di persimpangan jalan bertanya Tuhan, Tuhan akan menuntun Anda, mencondongkan hati Anda. Tuhan bicara kepada Anda melalui impresi hatimu, melalui firman yang kau ingat, melalui nasihat orang yang kau dengar untuk dididik, untuk mendidikmu, maka itu bisa menjadi alat dan sarana Tuhan. Kita bicara tadi raja yang hebat, Raja Yosia. Tapi satu hari ketika dia sudah kuat, tiba-tiba dia sepertinya ada hal yang iseng dalam dirinya. Mengadu tenaga, bahasa Alkitabnya. Menunjukkan kekuatan angkatan perangnya. Kemudian ada satu kata Tuhan melalui seorang raja Mesir. Dan ini sumber yang tidak diduga oleh raja yang punya hikmat ini. Raja Mesir berkata, jangan, gak usah, nanti kau mati, pulang aja kau. Tapi dia pikir Tuhan mungkin gak ngomong lewat orang Mesir. Dia maju terus dan dia mati. Kalah dalam pertempuran. Berapa banyak kita merasa bahwa Tuhan hanya bicara, menuntun kita melalui saluran-saluran yang kita sudah mungkin anggap ini sangat teruji. Tapi Tuhan ternyata bisa berbicara, menuntun kita melalui sumber yang kita tidak pernah duga. Bagaimana mungkin Raja Yehuda dinasehati oleh Raja Mesir? Yehuda bicara tentang umat pilihan Allah. Ini raja yang mereformasi ibadah mereka. Ini raja yang apa dibuatnya Tuhan berkenan dan memberkati. Tapi ada saat dia melompat keluar dari wilayah itu. Dia ingin melakukan sesuatu yang pasti Allah tidak suruh. Dan Tuhan tegur dia, cegah dia melalui Raja Firaun yang bernama Neko. Raja itu bilang mundur pulang. Kau akan mati. Karena Tuhan tidak suruh kau. Kok bisa? Kadang-kadang kita pikir ada orang lain yang kita tidak kenal. Ada orang lain yang kita anggap tidak rohani menasihati kita. Tapi sesungguhnya orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menuntun dia. Jadi kalau Raja Yosia ini mati di medan perang, itu sebuah pilihan yang salah dibuatnya. Kenapa saya bicara dua hal yang dari dua sisi yang sangat paradoks. Seorang raja yang sangat hebat mengadakan reformasi, bahkan Daud pun tidak menghancurkan itu tugu berhala yang ular tembaga itu. Tapi dia tidak mengizinkan orang sembahyang ke sana, menjadikan berhala. Tapi tugu itu masih ada. Di zaman Yosia lah keturunan yang keberapa yang menghancurkan itu semua. Tapi di sisi yang lain, dia buat keputusan yang salah. Apakah ayat ini tidak berlaku?
Siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya ingin berkata, hari ini Anda menang, besok Anda harus takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan menuntun engkau. Lusa engkau harus hidup takut akan Tuhan, supaya lusa pun Tuhan menuntun engkau. Jangan berkata, hari ini aku hidup takut akan Tuhan, besok nggak usah. Besok kalau Anda salah, bukan karena Tuhan, tapi karena Anda tidak tiap-tiap hari bergantung dengan Tuhan. Tuhan itu nggak mau borongan. Karena dia mengajar kita dalam Matius, berdoalah setiap hari. Apa? Dalam doa Bapa kami, beri kami rezeki pada hari ini. Kenapa kita nggak minta, beri kami rezeki sebulan ini ya Tuhan, supaya besok aku nggak doa lagi. Dia mau Anda bergantung kepadanya setiap hari. Bagi Tuhan sulit nggak memberi cukup sehari dan bisa bertahan yang lain. Dalam konteks doa Bapa kami, dia mengajarkan Anda supaya bergantung dengan Tuhan. Tiap-tiap hari melalui doa dan datang kepadanya. Jadi jangan berkata, saya sudah doa kemarin, hari ini enggak lagi. Ayo, membangun manusia rohani adalah membawa Anda melekat kepada Tuhan setiap hari. Nah, Amsal memberikan kita 3 hal. Orang yang takut akan Tuhan itu, dikatakan tadi, itu sebuah permulaan dari pengetahuan. Kalau Anda mau lebih mengerti banyak, pertama-tama Anda takut akan Tuhan. Menghormati Dia. Yang kedua, takut akan Tuhan membuat Anda menyingkir dari kejahatan. Supaya jangan mulut kita berkata takut akan Tuhan, tapi kita tidak mau menyingkir dari hal yang jahat. Dan ternyata ini yang orang suka nyanyi, panjang umurnya, sehat badannya, di dalam takut akan Tuhan, Allah menjanjikan ini. Tentu panjang umur tidak berarti kita tidak melewati pergumulan setiap hari. Tapi kalau kita baca Mazmur pasal 10 ayat 27, untuk orang yang senang panjang umur, Anda harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang mau baca buat kita? Ada yang di rumah mau tolong baca? Amsal 10 ayat 27. Ya, supaya yang di rumah juga berinteraksi. Ada? Yang mic-nya cukup keras? Ada? Ada? Siapa? Yang mau baca? Yang di depan saya ini Ibu Cube, Pak Ferdi, Ibu Ana. Oh, mic-nya terkunci. Oke. Amsal Ya, silakan. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nah, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Jadi nggak dibikin ulang tahun juga nggak apa-apa. Umurnya tetap panjang kalau takut akan Tuhan. Ya kan? Kenapa ulang tahun? Supaya orang nyanyi, Pak. Panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi saya nggak pernah ulang tahun, Pak. Apakah umur saya nggak bertambah panjang? Amsal berkata, pasal 10 ayat 27, Tuhan bisa melakukan itu kepadamu. Ya. Nah, membangun manusia roh yang kuat, itu yang kedua, hidup karib dengan Tuhan. Kata karib itu berkawan akrab, sohib. Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya. Kadang-kadang kita ingin mendengar sesuatu. Satu waktu dalam pertemuan-pertemuan nasional, sinode seringkali mengundang orang-orang besar. Bisa menteri, bisa orang-orang di belakang menteri, orang-orang yang punya pengaruh bagi negara ini. Kadang-kadang ada sesi, oke sudah, off the record. Tanya apa saja katanya.
Terus orang bilang, Pak mau tanya sesuatu yang tidak ada di koran. Itu zaman masih pakai banyak koran. Nah, kadang-kadang media menyiarkan sesuatu yang formalitas saja kan. Tapi banyak hal di belakang dari peristiwa itu ada hal-hal yang seringkali sangat menarik untuk diketahui. Misalnya sebuah keputusan, sebuah rencana, sebuah hal yang sepanjang itu bukan rahasia negara yang sangat berbahaya, kadang-kadang kita pengen mendengarnya. Tahukah Anda ketika Anda bergaul karib dengan Tuhan, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Amsal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Atau dalam terjemahan yang lain, Ia menyatakan maksudnya kepada mereka. Dia menyatakan maksudnya kepada mereka. Waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, itu kan menunggang balikkan dan membumi hanguskan kota yang makmur di zaman itu. Ada banyak orang di sana. Dan Tuhan kemudian bicara kepada Abraham. Hal yang besar ini masa aku gak cerita dengan Abraham? Kenapa dia gak cerita dengan Lot? Bukankah Abraham dan Lot tadinya satu rombongan? Keluar dari negeri Ur-Kasdim. Lot sibuk mencari uang. Lot sibuk untuk mengembangkan karir. Lot sibuk tenggelam dengan semua rutinitas harinya. Abraham juga kaya. Lebih kaya dari Lot. Tapi dia mencari Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Waktu Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomora, dia tidak cerita kepada Lot. Dia cerita kepada Abraham. Alkitab berkata, Tuhan berbicara kepada Abraham sebagai seorang sahabatnya. Kalau Anda punya sahabat orang dekat dari presiden, kalau Anda punya sahabat orang dekat dari menteri, wah pasti Anda berkata, saya tahu banyak. Begitu? Kalau Anda punya sahabat orang yang bergerak di bidang intelijen, Anda bisa berkata, wah saya tahu banyak. Saya mengajak Anda bersahabat karib dengan Tuhan. Supaya engkau diberitahukan Tuhan hal-hal yang menjadi maksudnya dalam hidupmu. Sehingga kita tidak salah membuat keputusan dalam hidup. Allah hendak menghukum Sodom dan Gomora. Salah satu korbannya adalah Lot dan istrinya. Tuhan kasih tahu kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berkata, mari kita mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mau bergaul karib. Perhatikan kalimat ini, bukan kita, tapi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Menghormati, mengasihi Tuhan, membuat Tuhan mau dekat kepadamu. Apakah ini hal yang kecil dan sepele bagi Anda? Nah, sangat luar biasa. Mari kita lihat ketika Yesus berkata kepada Filipus dalam pasal 14 ayat yang ke-9. Setelah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kemudian Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepadaku. Atas pertanyaan ini Yesus menjawabnya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, di sini kita lihat bukan Tuhan marah dan menegur Filipus. Filipus muridnya, bertahun-tahun hidup bersama dengan Tuhan.
pola pendidikan orang Yahudi beda dengan pola orang Yunani. Yang sedang kita lakukan ini sebuah pola kelas, satu arah. Kalaupun ada diskusi, tidak terlalu mendominasi. Tapi rabi-rabi, guru-guru Yahudi mendidik muridnya dengan hidup bersama dengan mereka. Berasrama, kalau sekarang digunakan. Jadi pola kehidupan berasrama itu mengacu kepada pola pendidikan rabi-rabi Yahudi. Mereka bukan hanya bicara di kelas, tapi hidup bersama. Kalau Anda hanya ajarin anakmu, jangan begini, jangan begitu, tapi nggak banyak bergaul dengan anak, dia cuma dapat sesuatu yang informal. Ketika dia lihat sikap yang berbeda, suasana yang berbeda, situasi yang dia tidak pernah dapati, dia mungkin nggak bisa tanya. Yesus bergaul dengan murid-muridnya, seperti rabi-rabi Yahudi. Karena dia juga dipanggil guru. Dia adalah juga rabi, guru. Mereka hidup bersama dengan Yesus, makan, minum, pergi bersama-sama. Mereka belajar bukan saja perkataan dan ajaran Yesus, tetapi reaksi-reaksi Yesus, sikap-sikap Yesus. Isi hatinya seseorang bisa kelihatan ketika orang itu bergaul lebih karib. Beberapa orang yang tahu tentang karakter, setelah melihat tulisan dan tanda tangan, dia bisa berkata, orang ini begini, 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 begini. Ya kan? Kalau bergaul 5 menit, 10 menit, 1 jam ngobrol, Anda biasanya tahu dengan siapa Anda ngobrol. Ini orang seperti apa? Ya kan? Betul nggak? Punya pengalaman begitu nggak? Kalau Anda bergaul ngobrol dengan seseorang 5 menit mungkin masih cerita hal-hal yang kemana-mana begitu. Tapi kalau lebih lama lagi dan kemudian makin sering, Anda tahu seperti apa orang ini. Dan orang itu tahu seperti apa Anda. Semangat mentoring ini yang kita juga mau kembangkan. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya dengan apa yang kita katakan, tapi juga dengan apa yang kita lakukan. Jadi Yesus tidak marah. Yesus ingin berkata, ayo kenal aku lebih dekat lagi. Supaya kau tahu, aku dan Bapa adalah satu. Selama ini Filipus mengetahui Bapa dan Yesus adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Orang yang punya ciri haus akan Allah itu, kalau kita baca lagi Mazmur 63 sebelum kembali ke Yohanes tadi. Mazmur 63 ayat jangan khawatir, saya selesai di sini, saudara. Yang tadi banyak-banyak itu bisa 1 tahun. Jadi hari ini nggak dihabisin semua, ya kan? Yang gembira katakan amin. Ya, saya juga nggak mampu mengajarnya, karena itu porsi yang 1 tahun punya. Ayo kita baca Mazmur 63. Ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Wah. Biasanya ini dinyanyikan atau ditujukan seorang pria kepada pacarnya. Ya kan? Halo? Siapa yang pernah berkata, aku kok rindu kepadamu ya? Ya karena tutup masker semua nggak tahu reaksinya, kecuali yang di rumah. Ayo, siapa yang pernah rindu dengan orang tertentu? Saya pengen lihat aja ya, kiri kanan tolong. Nah kalau bilang, Pak saya nggak pernah rindu dan nggak ada siapa-siapa yang saya rindukan dalam hidup ini. Wah kita perlu temani orang ini karena dia berarti dia sebatang kara. Siapa yang pernah rindu saudara? Wah Pak Ferdi duluan yang kelihatan. Ya Ibu Ana ya.
rindu kepada orang tua, rindu kepada anak, rindu kepada suami, kepada istri. Itu sesuatu yang bisa ada dalam hidup kita. Rindu kepada teman lama. Kapan nih ngumpul? Sudah setahun nih nggak ketemu. Pengen ngobrol. Sudah ditelepon, sudah pakai video call, masih nggak puas. Pengen sama-sama. Ada orang yang begitu rindu. Bagaimana kalau Daud berkata, aku haus dan rindu akan Tuhan. Pernahkah Anda punya kerinduan seperti ini, saudara? Salah satu ciri orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia haus akan Tuhan. Dia rindu akan Allah dan dia mencari. Jadi kalau cuma bilang aku rindu kepadamu Tuhan, tapi enggak mencari, maka kerinduannya itu seperti anak muda bilang, laut akan ku seberangi, gunung akan ku daki. Terus bilang, ya datanglah kak, tapi hari ini hujan dek. Besok-besok baik ya. Tadi kau ngomong, demi aku laut kau seberangi, gunung kau daki, cuma hujan deh kau dak galak datang. Halo? Banyak orang gombal, termasuk juga dengan Tuhan. Daud berkata, hatiku rindu, aku mencari engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu. Dia mengumpamakan seperti tanah yang kering dan tandus, sangat menantikan air yang turun. Kalau kita pernah lihat tanah yang tandus mereka pecah-pecah di musim kemarau atau di padang gurun, di beberapa negara di Afrika, 1 tahun cuma 5 kali hujan. Saudara bisa bayangkan, hanya 5 kali hujan. Dan hujannya nggak pernah seperti hujan lebat. Curah hujan sangat sedikit. Jangan bicara negeri yang jauh. Di Nusa Tenggara Timur, itu curah hujannya juga sangat sedikit. Ada waktu November pun belum hujan. Kalau kita pernah pergi ke daerah-daerah seperti itu, kita tahu betapa berharganya tetesan air. Seperti itu Daud berkata, sebab ketika itu dia ada di padang gurun Yehuda. Dia berkata kepada Tuhan, engkau seperti tetesan air yang kurindukan. Ayo saudara, ini bisa dikondisikan. Anda singkirkan dari gelas hatimu segala hal yang tidak bernilai kekal. Supaya hati Anda condong kepada Tuhan. Hampir setiap hari dalam doa saya minta condongkan hati saya kepada Tuhan. Supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau Anda mencondongkan hatimu, melekatkan jiwamu kepada Tuhan, Anda membiarkan gelas hatimu tidak dipenuhi dengan hal yang dari dunia. Yang kedua, ayat 8, ayat 5-8 berkata, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ini sebuah antusiasme kepada Tuhan. Pernahkah kita memikirkan Tuhan di waktu malam? Pernahkah kita memikirkan Tuhan dan merindukan Dia di tempat tidur? Ketika Anda berbaring, ketika Anda duduk. Jangan hanya berpikir Tuhan di ranjang rumah sakit, di ICU. Takutnya nanti nggak mikir lagi. Ya kan? Bagaimana orang di ICU, di pembaringan rumah sakit? Ingat Tuhan ya. Nggak bisa ingat lagi. Kadang-kadang cuma netes air mata. Tapi yang dimaksud oleh Daud adalah ketika Anda dalam situasi normal, di pembaringanmu, di tempat tidurmu, pernahkah Anda berpikir tentang Tuhan yang mengasihimu? Begitu antusiasnya. Saya mendorong kita,
Karena mengasihi Tuhan adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Saya ulangi lagi, mengasihi Tuhan adalah sebuah keputusan. Perasaan di belakang, dia mengikuti. Kalau Anda berkata rasa-rasaku gak mengasihi Tuhan, rasa-rasa Tuhan gak mengasihi aku, salah. Tuhan mengasihimu, dia mati bagimu, dia membayar harga dosamu. Apakah engkau rasa atau tidak? Kita seringkali terlalu mengedepankan perasaan. Iman bukan perasaan. Iman itu seperti kereta lokomotif yang menarik gerbong. Kalau imanmu bergerak, perasaanmu bergerak. Tapi kalau perasaan jadi lokomotif di depan, Anda jadi orang yang sangat situasional. Ada uang sedikit senang, wah, sukacita. Begitu uangnya hilang, sedihnya 2 hari seumpama. Ya kan? Baru ketemu orang, wah sukacita. Tapi 5 menit lagi berubah lagi. Perasaan itu seperti awan, gampang hilang, berubah. Tapi iman bergantung atas dasar firman. Firman Allah ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu tapi firman tinggal tetap. Mari kita membangun iman kita di atas dasar firman yang tidak pernah berubah. Perasaan ikut. Dia cuma kereta kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Lokomotifnya katakan dengan saya adalah iman. Iman kepada firman Tuhan. Jadi orang yang menjadikan Tuhan sebagai kerinduan jiwanya, dia akan kuat. Dan yang terakhir menurut Mazmur, hatinya melekat kepada Allah. Kalau hati kita melekat kepada Allah, maka kita bisa menyatu dengan Dia. Dalam salah satu materi pembinaan orang-orang dari seberang, ada satu sesi menyatu dengan Isa, menyatu dengan Tuhan. Karena kalau orang menyatu dengan Tuhan dari hatinya, ketika aniaya, kesulitan, tantangan, dia nggak akan tinggalkan Tuhan. Kalau Anda menyatu dengan orang yang Anda kasihi, kesulitan tidak membuat engkau meninggalkan Dia. Betul? Sebelum Pentakosta, murid-murid mengenal Yesus sebagai pribadi yang punya kuasa dan membawa kebangunan rohani. Tapi kemudian Yesus mendorong Filipus untuk makin dekat dengan Dia. Nah, waktu Tuhan katakan di Yohanes 15, ini yang terakhir, Tuhan berkata, aku telah memanggil kamu sebagai teman. Wah, ini sebuah kekaripan yang luar biasa. Kalau Tuhan memanggil saya, Andreas, kau temanku. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Coba katakan, Leo, aku temanmu, kata Tuhan. Ya kan? Atet, aku temanmu. Sebutkan namamu dan berkata, Tuhan, engkau memanggil aku sebagai teman. Dan Tuhan, bukan kita. Kalau kita berarti inisiatif kita ingin. Tidak, ini Tuhan yang berinisiatif. Tuhan berkata, aku memanggil kamu sebagai teman. Dia yang memulai, dia yang mengusahakan, dia yang menyingkirkan rintangan supaya kita bisa datang mendekat kepada Dia. Nah, kita nggak mau. Kita tetap tinggal di tempat kita. Itu kan mengecewakan Tuhan. Ini persahabatan sejati nih, teman sejati. Yesus mengidentifikasikan dirinya dalam pikiran, hati dan jiwanya. Sampai dia rela menebus kita. Karena kita ada di hatinya. Dan seluruh pengalaman hidup yang ada dirancang Tuhan agar kita memasuki hubungan yang paling dekat dengan Yesus Kristus. Dia ciptakan Taman Eden. Yang terakhir kali semuanya dia taruh manusia. Supaya dia bisa ngobrol dengan manusia. Kita disebut makhluk sosial. Ya kan? Apalagi orang yang punya karakter sanguin, temperamen sanguin, atau orang kuning.
Wah seneng ngobrol. Nggak makan nggak apa-apa, asal ngobrol ketemu teman. Tuhan memberikan kemampuan seperti itu juga. Tuhan sungguh ingin supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Dan kita telah menerima berkat-Nya, mengetahui firman-Nya. Apakah kita ingin mengenal Dia? Kata mengenal yang dalam, epiginosko itu berarti bersekutu dengan Dia dan ada hasil. Hasil itu dalam Yohanes 15 disebut, karena keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah roh. Masih satu lagi ya, terakhir ya, saya cepat aja terakhir. Nah, buah roh saudara. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, kita hafal itu. Saya nggak mau bahas itu, saya cuma sampai sini. Buah-buah roh adalah hasil hidup karib dengan Tuhan. Jadi Anda nggak bisa menghasilkan buah kasih, sukacita, yang sejati maksudnya, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kalau Anda tidak bergaul karib dengan Tuhan. Jadi buah-buah roh itu adalah hasil hidup karib. Keintiman hidup dan berjalan dengan Tuhan menjadi lebih dekat dengan datangnya Roh Kudus. Ini ayat 16:7 tadi berkata, kalau aku pergi itu lebih baik bagimu, supaya aku bisa meminta Roh Kudus datang kepadamu, agar hidup kita menghasilkan buah. Ayo kita berdiri, sebagai hasil nyata dari hubungan intim kita dengan Yesus, itu buah. Goalnya adalah hidup kita menghasilkan buah yang berguna bagi banyak orang, berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi orang terdekat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa, ini doa kami pagi hari ini. Biarlah hidup kami makin dekat denganmu. Biar roh kami menjadi kuat ya Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan. Tuhan memberikan kami anugerah. Tuhan memberikan segala yang perlu untuk kami mengembangkan dan memperkuat manusia rohani kami. Seperti kami hari-hari ini sangat memperhatikan imunitas dari tubuh jasmani. Tapi kadangkala kami abai tentang manusia rohani kami. Tidak sedikit manusia rohani, orang-orang Kristen compang-camping, miskin, tidak berpakaian yang layak, tidak berhiaskan hal-hal yang indah. Banyak kali manusia rohani orang Kristen dan terkadang kami begitu miskin, tidak berdaya terhadap segala tipu daya dari si jahat di dunia ini. Pagi hari ini celikkan mata hati kami Tuhan, bahwa kami adalah manusia rohani. Roh kami adalah kekal ya Tuhan. Seperti kami merawat dengan baik tubuh jasmani kami. Pagi ini dan seterusnya kami ingin memperhatikan manusia rohani kami. Dengan menjadikannya menjadi makin kuat, makin kuat. Hidup takut akan Allah, mendekat kepada Tuhan, bergaul karib, mencintai firman-Mu, menolong kami untuk tetap memelihara kekuatan rohani kami ya Tuhan. Hamba berdoa, turun ke atas kami, lapar dan haus akan Allah, seperti tanah gersang yang merindukan air, supaya ada kebangunan rohani di dalam jiwa kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak selalu dilanda dengan ketakutan dan kecemasan dari dunia. Kekhawatiran hal-hal yang sementara, tetapi tidak mengkhawatirkan hal yang abadi. Kasihani kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Tidak jarang kami menjadi jahat dan tidak adil dengan roh kami. Seringkali kami tidak peduli dengan manusia rohani kami. Kami bekerja setiap hari hanya untuk hal-hal yang jasmani, hanya untuk mengumpulkan hal-hal yang dapat dilihat mata. Tetapi kami banyak kali tidak peduli dengan hal yang akan datang, hal yang abadi dan yang kekal.
Pagi hari ini Tuhan curahkan lapar dan haus akan Engkau. Dan biar setiap kami mengambil komitmen dan keputusan untuk mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Shanaralaba shikiaralaba shandaralaba Jesus. Sebelum kami selesai, biar ada sebuah keputusan di hati kami yang berkata kepada Tuhan, kami rindu dan haus, curahkan Roh-Mu ke atas kami. Curahkan air kehidupan itu melimpah luas di dalam hidup kami, Tuhan. Ya Roh Kudus, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah, dimanapun kami, inilah hidup kami. Seperti bejana yang kosong di hadapan Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan, supaya kami dapat menolong dan memberkati orang di sekitar kami. Kami persembahkan doa kami, kerinduan kami kepada Tuhan. Berkati kami dengan karunia-karunia dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Buah-buah Roh. Ini doa kami Bapa. Terima kasih. Berkati para pemusik, pemuji, tim multimedia. Persembahan-persembahan kami, ucapan syukur kami persembahkan semua kepada Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memberkati rohmu, jiwamu, tubuhmu seutuhnya, sampai Tuhan membawa kita masuk dalam rumahnya yang kekal, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya.